Every time I pull my hair out, was any out of fear that you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are layup. But boys are layup. Di bab 11 yaitu tradisi dan perubahan di Madagaskar pada tahun 1790 sampai 1870. Nah, yang mana selama periode ini Madagaskar mengalami berbagai perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang dipengaruhi oleh internal dan eksternal. Raja-raja lokal mulai memperkuat kekuasaan mereka, sementara pengaruh Eropa meningkat baik melalui perdagangan maupun hubungan diplomatik. Nah, tradisi yang sudah lama terjaga ini mulai dihadapkan pada modernisasi, terutama di bawah pengaruh Inggris dan Prancis. Nah, yang membawa teknologi baru, agama Kristen, serta gagasan tentang negara modern. Adapun struktur sosial dan politik Madagaskar, yang mana masyarakat Madagaskar sangat hierarkis. Pada puncak struktur sosial adalah kaum bangsawan Andriana yang diikuti oleh prajurit, dan di bagian bawah adalah rakyat biasa, yang mana setiap kelompok ini tuh memiliki peran yang jelas dalam masyarakat, dan status sosial diwariskannya itu turun-menurun. Secara politik, Madagaskar ini terdiri dari beberapa kerajaan kecil seperti sebelumnya yang disatukan oleh Raja Nampoina. Para pemimpin lokal pun memerintah wilayah mereka dengan kontrol atas tanah, orang-orang, dan sumber daya alam yang kemudian dibentuk menjadi kerajaan yang lebih terpusat. Keterlibatan Eropa, adapun juga keterlibatan bangsa Eropa di Madagaskar dimulai pada akhir abad ke-18. Inggris dan Prancis memulai kontrak melalui perdagangan, terutama dalam sumber daya seperti kayu dan budak. Kemudian Eropa juga mulai memainkan peran dalam politik lokal yang memberikan dukungan kepada penguasa tertentu dan berupaya memperkenalkan agama Kristen, dan mereka juga terlibat dalam politik kerajaan Madagaskar dengan tujuan mendapatkan pengaruh strategis di Samudra Hindia. Nampoina dan Radama I awal persatuan, yang mana Raja Nampoina dari Merina, sebuah kerajaan di daratan tinggi Madagaskar, memulai proses penyatuan Madagaskar pada akhir abad ke-18 yang melalui kekuatan militer, diplomasi, dan aliansi politik. Dia berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di sekitar kerajaannya. Putranya Radama I melanjutkan warisan ini dengan memperluas kekuasaan Meina. Radama I juga membuka pintu bagi hubungan diplomatik dengan Inggris, yang membantunya itu untuk memperkuat kekuatan militer melalui pelatihan dan persenjataan modern. Ini tuh menandai awal mula integrasi sebagian besar Madagaskar di bawah satu kekuasaan, meskipun beberapa daerah masih mempertahankan otonom mereka. Ada Ranavalona I, kembalinya ke tradisi. Nah, Ranavalona I memerintah dengan kebijakan yang sangat berbeda dari pendahulunya. Dia dikenal karena menentang pengaruh Eropa secara agresif dan berusaha melindungi tradisi Madagaskar dari pengaruh asing, terutama misi Kristen yang semakin berkembang. Selama pemerintahannya, dia menutup pintu terhadap pengaruh luar dan memberlakukan kebijakan isolasi Revalona. Juga memberlakukan kembali praktik-praktik tradisional seperti tangenan, uji racun untuk membuktikan kesetiaan dan ketulusan rakyatnya. Meskipun isolasinya itu efektif menjadi Madagaskar dari pengaruh Eropa, kebijakan ini juga memperlambat modernisasi yang telah dimulai oleh Radama I. Reformasi di bawah Reinila Rivoni, yang mana Reinila Rivoni yang menjadi Perdana Menteri selama beberapa dekade di bawah pemerintahan Tiga Ratu Madagaskar, yang mana memainkan peran kunci dalam reformasi besar di negara tersebut.
Ia berupaya menyimbangkan antara menjaga kedaulatan Madagaskar dan memperkenalkan reformasi modern untuk memperkuat negara. Di bawah kepemimpinannya, reformasi militer ini dan administrasi diperkenalkan, termasuk pembaruan dalam sistem hukum dan pendidikan. Meskipun mengadopsi beberapa aspek dari pengaruh Barat, dia tetap berhati-hati agar Madagaskar tidak sepenuhnya dikontrol oleh kekuatan asing, terutama Prancis yang semakin mengincar Madagaskar sebagai bagian dari imperium kolonial mereka. Pengaruh asing dan misi. Misi Kristen, terutama dari Inggris, memainkan peran penting dalam membawa perubahan sosial dan budaya di Madagaskar. Mereka memperkenalkan sekolah-sekolah dan pendidikan bagi masyarakat setempat serta mendorong penyebaran agama Kristen. Namun gerakan ini seringkali menghadapi penentangan dan pemerintahan, terutama di bawah Ranavalona I yang melihat misi Kristen sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan tradisi Madagaskar. Meski begitu, seiring perjalanannya waktu, pengaruh asing ini melalui pendidikan dan agama Kristen terus tumbuh, meskipun juga tidak tanpa resistensi dari elemen-elemen tradisional dalam masyarakat.